Selamat pagi, berjumpa kembali pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Ayo sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya akan memujikan sebuah lagu buat diri saya sendiri, juga buat saudara-saudara yang melihat ODB. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Amin. Beberapa waktu lalu ketika saya memujikan lagu ini, saudaraku ya, dalam hati pikiran saya terus berdoa ya. Dan ini benar-benar menjadi dorongan dari hati saya buat kita semua, biar hari-hari ini benar-benar kita ini menjadikan Yesus itu yang terindah, menjadikan Yesus itu benar-benar yang teristimewa di dalam hidup kita. Ini benar-benar harus kita doakan, kita minta, dan benar-benar kita kejar ya. Supaya ketika kita menyanyikan pujian ini benar-benar pujian yang keluar dari hati kita. Tuhan, Engkau tuh yang terindah dalam hidupku, tidak ada yang lain. Benar-benar aku bisa melihat Engkau Tuhan. Aku rindukan memandang wajah-Mu. Dan kita bisa mengatakan, ku kagum akan Engkau. Ini yang benar-benar ya ini yang saya alami beberapa bulan terakhir ini. Itu yang terus ada di dalam hati saya. Saya berdoa benar-benar sebagai orang-orang percaya kepada Yesus. Saudara dan saya mesti mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Itu yang nanti akan membuat kita itu semakin hari semakin akan rindu akan Tuhan.
Ya, kalau boleh saya flashback jauh sekali, karena hampir 32 tahun yang lalu ketika saya masih berpacaran, ya seperti itu, kangen. Doa pun yang kelihatan bukan Tuhan Yesus, yang kelihatan ya wajah pacarnya, saudaraku ya. Kangen, ya zaman dulu kan enggak seperti sekarang ada HP, bisa ini dan itu. Ya, saya harus telepon umum, telepon setiap siang, karena apa? Karena kangen, pengen ketemu, pengen mendengar suaranya. Ya, hari-hari ini kita harus membangun satu hati untuk benar-benar aku rindu Tuhan. Saudara, kalau membaca Alkitab di kitab Efesus, itu kitab yang paling komplit pewahyuannya. Ya, benar-benar paling komplit itu Efesus. Tapi saudara lihat di kitab Wahyu, tegurannya begitu keras kepada jemaat Efesus. Kenapa? Karena mereka kehilangan kasih mula-mulanya, saudaraku. Hari-hari ini kita ayo melihat hati kita masing-masing. Hati kita itu sama Tuhan gimana, saudara? Menjadikan dia yang teristimewa, menjadikan dia yang terutama, atau ya biasa-biasa, saudara? Ya. Hari-hari ini yang terus ada di dalam hati saya, dan saya bagikan buat jemaat Kahal yang dikasih Tuhan. Saya punya dorongan, saya punya doa supaya jemaat Kahal ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, saudara dan saya menjadikan Yesus itu yang terutama, Yesus itu yang teristimewa, Yesus itu yang harus menjadi pengejaran saudara dan saya. Berdoa sungguh-sungguh, Tuhan wahyukan dirimu. Ya. Seperti tertulis yang di Efesus tadi saya singgung, Rasul Paulus berdoa, Tuhan jadikan jemaat ini mata hatinya terang, supaya melihat betapa luar biasanya ya panggilan di dalam Tuhan Yesus di dalam setiap jemaat Efesus pada waktu itu, juga termasuk kita pada waktu ini. Ada hal yang luar biasa yang sebenarnya Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Tentunya bukan berbicara hal-hal yang fana, saudaraku ya. Hal-hal yang luar biasa ini tentunya hal-hal yang rohani. Hal-hal yang mengandung sifat kekekalan. Ini disediakan. Ya. Dan kita mesti berdoa seperti Paulus berdoa. Tuhan jadikan mata hatiku terang. Hari-hari ini kita berdoa, Tuhan jadikan mata hatiku terang. Supaya aku melihat betapa luar biasanya hal-hal yang terkandung di dalam panggilanmu di dalam hidup kami. Saya percaya kalau kita senantiasa merindukan itu dan berdoa, dan saudara mengalami, saudara benar-benar seperti Rasul Paulus ngomong, semuanya aku anggap sampah, saudaraku. Ya, ini yang harus menjadi doa kerinduan saudara hari-hari ini. Mari kita buka di dalam Injil Matius pasal 6. Beberapa waktu lalu, waktu saya doa pagi, Tuhan ingatkan ayat ini, saudaraku ya. Saya akan bacakan mulai ayat 19. Dikatakan demikian, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21 ini yang benar-benar perenungan saya, saudaraku ya. Tuhan Yesus ngomong begini. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya ulangi. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya merenungkan benar-benar. Tuhan, jujur, saya merindukan benar-benar menemukan harta yang sesungguhnya itu, saudaraku ya. Kalau Tuhan sampai ngomong di mana hartamu ada, di situ hatimu.
ini berbicara tentang keterikatan. Satu tentunya berbicara tentang keterikatan, saudaraku ya. Saya percaya kalau kita benar-benar menemukan harta yang sesungguhnya, ya tentunya harta yang sesungguhnya pasti Yesus Tuhan ya. Itu harta kita yang sesungguhnya. Dan kita benar-benar menemukan itu. Tiap hari kita mencari dan ketemu harta yang sesungguhnya. Hatimu pasti ada di sana, saudara. Ya. Ini dibandingkan dengan harta dunia. Ya. Harta dunia kita memang butuh, saudaraku ya. Tapi ingat pesan Tuhan di situ. Ya, harta dunia ini sifatnya fana. Dimakan ngengat karat, kata Tuhan. Bisa dicuri, bisa hilang dalam sekejap. Dan Tuhan mau kita ini hari-hari ini ya, itu dibutuhkan ya, tapi yang lebih dibutuhkan dalam kehidupan kita adalah harta yang sesungguhnya. Dan harta yang sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Saudara dan saya bisa menemukan benar-benar Tuhan Yesus. Saudara ayo rajin membaca Alkitab. Berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, apa yang kau tulis dalam firman-Mu, aku mau itu terjadi dalam hidupku. Itu nanti akan menjadi harta yang luar biasa. Dan harta ini akan membuka mata kita bahwa harta itu memang ada di dalam Yesus Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Dan itu nanti akan membawa hati kita ini berada, melekat erat kepada harta yang sesungguhnya, yaitu Yesus Tuhan. Biar pagi hari ini apa yang saya sampaikan menjadi perenungan buat saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Doa hamba-Mu buat hamba-Mu sendiri, juga buat seluruh sidang jemaat-Mu Kahal yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Pesan-Mu begitu jelas. Di mana harta-Mu ada, di situ hati-Mu ada. Tuhan, kami merindukan benar-benar hari-hari ini oleh anugerah-Mu, oleh Roh-Mu yang kudus menolong kami. Kami menemukan harta yang sesungguhnya, yaitu Engkau pribadi yang luar biasa, Yesus Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.